Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, sebelum kita mulai, silakan like, komen, dan subscribe channel ini, lalu aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Pernahkah kamu merasa hidupmu hampa, gelisah, dan penuh dengan masalah? Tahukah kamu, ada satu ibadah malam yang bisa mengubah segalanya? Ibadah itu adalah sholat tahajud. Lebih dari sekadar sholat, tahajud adalah waktu di mana kita bisa berdialog langsung dengan Allah, dan saat air mata tumpah di atas sajadah, keajaiban-keajaiban tak terduga pun mulai terjadi. Kali ini, kita akan membahas 7 keajaiban yang menimpa orang yang menangis saat tahajud. Dan siap-siap, karena keajaiban nomor 3 ini benar-benar tidak masuk akal. 1. Merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Pernahkah kamu merasakan kerinduan yang begitu dalam terhadap seseorang yang sangat kamu cintai? Rindu yang menggerakkan seluruh hatimu, yang membuatmu ingin segera bertemu dan berbicara dengannya. Perasaan itulah yang serupa, namun jauh lebih agung, ketika seorang hamba merasakan kedekatan dengan Allah di sepertiga malam. Saat dunia terlelap, dan kesibukan mereda, Allah membuka pintu rahmat-Nya selebar-lebarnya. Inilah saat tahajud, sebuah waktu istimewa di mana jarak antara kita dan Rabb terasa sangat tipis. Ketika kita berwudu, melangkah ke sajadah, dan memulai sholat, seolah-olah kita sedang mengetuk pintu langit. Dan ketika air mata mulai tumpah, itulah saat pintu itu benar-benar terbuka. Air mata saat tahajud bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan iman. Ini adalah air mata kejujuran, yang mengalir dari hati yang rindu, yang sadar akan kefanaan diri, dan yang membutuhkan pertolongannya. Disinilah kita merasakan kedekatan yang luar biasa. Kita tidak lagi berbicara dengan dinding kosong, melainkan merasa benar-benar didengar, disimak, dan direspon oleh Zat yang Maha Mendengar. Saat sujud, dahi kita menyentuh bumi, sementara hati kita menjulang ke langit. Dalam posisi ini, kita melepaskan semua ego, jabatan, dan status sosial. Kita hanyalah hamba yang lemah, memohon belas kasihan Sang Pencipta. Air mata yang menetes di atas sajadah menjadi saksi bisu betapa besarnya kerinduan dan penyesalan kita. Ia menjadi perantara bagi doa-doa yang tak mampu terucap, menjadi penerjemah dari gejolak hati yang terdalam. Perasaan dekat ini tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Ia adalah ketenangan yang menaungi, kedamaian yang melingkupi, dan keyakinan yang menguatkan. Setelah tahajud, hati yang tadinya gundah gulana akan merasa tentram, jiwa yang tadinya hampa akan kembali terisi. Kita merasa seperti anak yang kembali ke pelukan ibunya setelah lama tersesat, merasa aman dan terlindungi. Kedekatan ini memberikan kita energi spiritual yang luar biasa, membuat kita siap menghadapi tantangan hidup dengan senyuman dan keyakinan. Kita tahu, ada Allah yang selalu bersama kita, tak peduli seberapa beratnya beban yang kita pikul. Itulah keajaiban pertama dari air mata tahajud. Ia mengikis jarak, memupus sekat, dan menghubungkan hati kita secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan ini adalah anugerah terindah yang bisa didapatkan oleh seorang hamba, sebuah jembatan menuju ketenangan abadi di dunia dan akhirat. 2. Dosa-dosa terasa gugur. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terkadang, kita melakukan hal-hal yang kita sesali, entah itu disengaja maupun tidak. Dosa-dosa ini bagaikan noda hitam di hati, yang jika dibiarkan menumpuk, akan membuat hati kita menjadi keras dan sulit menerima cahaya kebenaran. Perasaan bersalah, penyesalan, dan beban dosa seringkali menghantui, membuat kita merasa tidak pantas untuk kembali kepada Allah. Namun, di sepertiga malam terakhir, Allah memberikan kita kesempatan emas untuk membersihkan diri. Ini adalah waktu di mana pintu taubat dibuka selebar-lebarnya, sebuah momen suci yang disebut tahajud. Ketika kita berdiri di hadapannya, merenungi setiap kesalahan yang telah kita perbuat, hati kita akan dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Penyesalan inilah yang kemudian memicu air mata. Air mata yang tumpah saat tahajud bukanlah air mata keputusasaan, melainkan air mata harapan.
Ia adalah lambang dari taubat yang tulus, dari hati yang benar-benar ingin kembali kepada jalan yang benar. Setiap tetes air mata yang jatuh membasahi sajadah seolah-olah sedang mencuci kotoran-kotoran dosa yang melekat. Sebagaimana air membersihkan debu dari pakaian, air mata taubat membersihkan noda dosa dari jiwa. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian kamu memohon ampunanku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli." Janji Allah ini memberikan kita kekuatan untuk tidak berputus asa, seberapapun besar dosa yang telah kita perbuat. Saat menangis di tahajud, kita meletakkan seluruh beban dosa kita di hadapannya, memohon ampunannya dengan sepenuh hati. Setelah tahajud, akan muncul perasaan yang luar biasa, perasaan ringan dan bersih. Beban dosa yang tadinya terasa berat seolah-olah telah diangkat. Hati yang tadinya gelap menjadi terang, dan jiwa yang tadinya kotor menjadi suci. Kita merasa seperti bayi yang baru lahir, bebas dari segala noda dan salah. Perasaan ini memberikan kita semangat baru, kekuatan untuk memulai lembaran baru dalam hidup, dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keajaiban kedua dari air mata tahajud adalah ia menjadi alat pembersih spiritual yang paling ampuh. Ia menggugurkan dosa-dosa, mengembalikan kesucian hati, dan memberikan kita kesempatan kedua untuk menjadi hamba yang lebih baik di matanya. Ini adalah hadiah terindah bagi setiap hamba yang menyesal dan rindu akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 keajaiban paling tak masuk akal. Pernahkah kamu memiliki sebuah keinginan atau hajat yang menurut akal sehatmu rasanya mustahil untuk diwujudkan? Sebuah impian yang begitu besar hingga terkadang kamu sendiri ragu, apakah itu bisa terwujud? Disitulah letak keajaiban tahajud, dan terutama, keajaiban dari air mata yang menetes saat kita memohon kepadanya. Seringkali, kita berdoa dan memohon hajat kita dengan pikiran dan logika manusia. Kita memikirkan bagaimana caranya agar ini terjadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan siapa saja yang bisa membantu. Namun, tahajud mengajarkan kita untuk melepaskan segala perhitungan manusiawi itu. Saat kita menangis di sepertiga malam, kita sedang menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Kita mengakui bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya untuk mewujudkan hajat itu sendiri, melainkan hanya Allah yang Maha Mampu. Inilah momen ajaibnya. Saat kita memohon dengan air mata, yang keluar dari hati yang penuh keyakinan dan kepasrahan, Allah akan membuka jalan-jalan pertolongan dari arah yang tidak pernah kita duga. Mungkin kamu sedang kesulitan dalam hal keuangan, dan tiba-tiba ada tawaran pekerjaan yang datang tanpa kamu cari. Atau, mungkin kamu sedang menghadapi masalah kesehatan yang rumit, dan tiba-tiba ada dokter yang memberikan solusi tak terduga yang menyembuhkan penyakitmu. Keajaiban ini seringkali membuat kita takjub dan berkata, "Bagaimana bisa?" Atau, "Subhanallah, ini benar-benar tidak masuk akal." Jawabannya sederhana. Bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita sudah pasrah dan yakin sepenuhnya kepadanya, Allah akan bertindak di luar nalar kita. Dia akan membolak-balikan keadaan, menggerakkan hati orang-orang, dan menciptakan sebab-sebab yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Air mata tahajud menjadi kunci yang membuka gerbang keajaiban, yang mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Maka, jangan pernah meremehkan kekuatan tahajud, terutama saat air mata tumpah di atas sajadah. Itulah tanda ketulusan dan kepasrahan kita yang sesungguhnya, yang membuat hajat-hajat kita, seberapapun mustahilnya, bisa diwujudkan olehnya dengan cara yang paling ajaib. 4. Diberikan kekuatan menghadapi masalah. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Terkadang, kita merasa seolah-olah beban masalah yang kita pikul begitu berat, hingga rasanya tak sanggup lagi melangkah. Hati terasa sempit, pikiran menjadi buntu, dan keputusasaan mulai merayap. Namun, bagi mereka yang menjadikan tahajud sebagai sahabat setianya, masalah tidak lagi terasa sebagai beban yang menghancurkan, melainkan sebagai tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat tahajud, kita memiliki kesempatan untuk mencurahkan segala isi hati kita. Di saat itulah, kita bisa menceritakan semua masalah, ketakutan, dan kegelisahan kita kepada Zat yang Maha Mendengar.
Air mata yang mengalir saat tahajud bukanlah air mata kelemahan, melainkan air mata penyerahan. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah ini sendirian. Kita membutuhkan pertolongan dari Sang Pemilik semesta. Ketika air mata tumpah, kita sedang meletakkan semua beban itu di hadapan Allah. Kita menyerahkan segalanya kepadanya dengan keyakinan penuh bahwa Dialah sebaik-baiknya tempat untuk bersandar. Inilah yang mengubah segalanya. Setelah tahajud, hati kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Kita tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi masalah. Kita tahu, ada Allah yang senantiasa menemani, membimbing, dan memberikan kekuatan. Kekuatan yang kita dapatkan dari tahajud bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan spiritual. Kekuatan ini mengubah ketakutan menjadi keberanian, keputusasaan menjadi harapan, dan keluh kesah menjadi keteguhan. Kita tidak lagi melihat masalah sebagai rintangan yang tak bisa dilewati, melainkan sebagai jalan untuk semakin mengenal kebesarannya. Keyakinan inilah yang membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan, melangkah maju dengan penuh optimisme, dan menghadapi setiap ujian dengan senyuman. Jadi, jangan biarkan masalah membelenggu hidupmu. Ambillah wudu, bentangkan sajadahmu, dan curahkanlah segalanya kepadanya di sepertiga malam. Percayalah, air mata yang tumpah saat tahajud akan menjadi sumber kekuatan tak terbatas yang akan membuatmu mampu melewati badai terberat sekalipun. 5. Hati dan pikiran menjadi lebih jernih. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, pikiran kita seringkali terasa kusut dan dipenuhi dengan berbagai macam kekhawatiran. Kita disibukkan dengan pekerjaan, urusan keluarga, masalah finansial, dan berbagai tekanan lainnya. Akibatnya, sulit bagi kita untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang tepat, atau bahkan sekadar menemukan kedamaian batin. Tahajud hadir sebagai oase di tengah padang pasir kehidupan. Ini adalah waktu hening yang menenangkan, di mana kita bisa memutus sejenak hubungan dengan keramaian dunia dan fokus sepenuhnya kepada Allah. Menangis saat tahajud adalah proses detoksifikasi spiritual. Air mata yang menetes membersihkan hati dari segala kegelisahan, iri hati, dan prasangka buruk. Ia membasuh kegundahan yang menumpuk di dalam jiwa, menyisakan ruang untuk ketenangan dan kejernihan. Saat kita merenungi kesalahan dan memohon ampunan, kita secara tidak langsung juga melepaskan beban emosional yang selama ini kita pikul. Dengan hati yang lebih ringan, pikiran pun menjadi lebih jernih. Solusi atas masalah yang sebelumnya terasa buntu seringkali datang dengan sendirinya setelah kita tahajud. Allah memberikan ilham, membukakan jalan, atau memberikan petunjuk yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Keputusan-keputusan penting yang diambil setelah tahajud biasanya terasa lebih mantap dan diberkahi. Oleh karena itu, jangan heran jika orang-orang yang rajin tahajud seringkali terlihat lebih tenang, bijaksana, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Hati dan pikiran mereka telah diisi dengan cahaya ilahi yang memancar dari setiap tetes air mata dan sujud yang mereka panjatkan. 6. Pintu rezeki terbuka lebar. Banyak orang mengira rezeki hanya sebatas uang atau harta benda. Padahal, rezeki jauh lebih luas dari itu. Kesehatan, waktu luang, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, dan ketenangan batin juga merupakan rezeki dari Allah. Tahajud dan air mata yang menetes di sepertiga malam adalah salah satu magnet rezeki yang paling ampuh. Saat kita menangis dalam tahajud, kita sedang menunjukkan kerendahan hati dan kepasrahan total kepada Sang Pemberi rezeki. Kita mengakui bahwa hanya Dialah yang Maha Kaya dan Maha Pemberi. Perilaku ini sangat disukai oleh Allah. Menangis saat tahajud juga menandakan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam berdoa dan memohon. Bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah ikatan batin yang mendalam. Allah akan melihat keseriusan kita dan membalasnya dengan cara yang tak terduga. Pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup akan terbuka lebar. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, entah itu berupa kenaikan jabatan, kesempatan bisnis baru, atau bahkan rezeki berupa pertolongan di saat kita membutuhkan. Lebih dari sekadar materi, tahajud juga mendatangkan rezeki keberkahan. Rezeki yang kita dapatkan menjadi lebih bermanfaat, tidak mudah habis,
dan membawa kebahagiaan. Harta yang sedikit terasa cukup, dan yang banyak menjadi lebih berkah. Jadi, jika kamu merasa rezekimu seret atau hidupmu kurang berkah, cobalah bangkit di malam hari, bentangkan sajadahmu, dan tumpahkanlah air matamu di hadapan Allah. Percayalah, air mata yang tulus itu adalah investasi terbaik untuk membuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan dalam hidupmu. 7 wajah memancarkan cahaya ketenangan. Pernahkah kamu bertemu seseorang dan merasakan ketenangan saat melihat wajahnya? Seolah-olah ada aura damai yang terpancar dari dirinya. Cahaya ini bukanlah hasil dari produk kecantikan atau perawatan mahal, melainkan berasal dari hati yang terhubung dengan Allah, dan salah satu sumbernya adalah air mata yang tulus saat tahajud. Tahajud adalah momen di mana kita mengosongkan diri dari segala hal duniawi, dan hanya mengisi hati kita dengan cinta kepada Allah. Air mata yang menetes adalah wujud kerendahan hati dan penyerahan diri. Proses ini membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran batin, seperti kesombongan, iri hati, dan dendam. Saat jiwa bersih, maka akan memancar keluar dalam bentuk ketenangan dan kedamaian. Wajah menjadi cerminan dari hati yang bersih. Orang yang rajin tahajud, terutama yang sering menangis dalam doanya, akan memiliki wajah yang teduh dan menenangkan. Cahaya yang terpancar dari wajahnya bukanlah cahaya fisik, melainkan nur atau cahaya ilahi yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah. Cahaya ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman, damai, dan terlindungi. Kehadiran mereka seringkali membawa aura positif yang menenangkan. Selain itu, tahajud juga membuat seseorang lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Sifat-sifat mulia ini secara alami akan tercermin pada ekspresi wajahnya, membuat ia terlihat lebih tulus dan ramah. Senyumnya terasa lebih menenangkan dan tatapan matanya lebih menyejukkan. Jadi, jika kamu ingin memiliki wajah yang memancarkan ketenangan sejati, bukan hanya dari sisi fisik, cobalah untuk rutin melaksanakan tahajud. Tumpahkanlah air matamu di hadapannya, maka Allah akan memberikan cahaya yang tidak hanya memperindah wajahmu, tetapi juga membuat hati orang-orang di sekitarmu merasa damai saat melihatmu. Ini adalah keindahan yang paling hakiki, yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Jadi, itulah 7 keajaiban yang menimpa orang yang menangis saat tahajud. Mungkin selama ini kita mengira tahajud hanyalah sholat biasa, tapi ternyata tahajud lebih dari itu. Tahajud adalah waktu di mana kita mengaktifkan jalur istimewa dengan Allah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kamu pernah merasakan salah satu dari keajaiban ini? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Mari kita jadikan tahajud sebagai bagian dari hidup kita, dan saksikan bagaimana hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.